warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ari, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Brebes dari SD Negeri Terlang 2 Kecamatan Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan mempraktikkan tentang supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching. Sebelum melakukan kegiatan observasi, saya akan melakukan percakapan dengan paradigma berpikir coaching, yaitu kegiatan praobservasi bersama guru PJOK SD Negeri Terlang 2, yaitu Pak Sarip Yuli Isnanto. Beliau adalah teman sejawat dari saya sebagai calon guru penggerak di SD Negeri Terlang 2. Dalam kegiatan praobservasi nanti saya akan menggali potensi yang ada pada diri dari teman sejawat tadi. Saya akan bertanya tentang tujuan apa dalam pembelajaran itu, kemudian area pengembangan yang hendak dicapai, kemudian strategi apa yang akan dipersiapkan. Seperti kita ketahui bahwa tujuan dari supervisi akademik yaitu untuk pengembangan diri dari guru yang akan kita observasi. Berikut adalah kegiatan percakapan dengan menggunakan paradigma coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sarip. Selamat pagi. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sampai sekarang masih. Ya, ini nanti Pak Sarip akan melakukan supervisi akademik ya. Jadi sebelum pelaksanaan supervisi akademik, kita akan berdiskusi dulu tentang sebelum ya, berarti pra observasi kelas. Nah, sebelumnya saya tekankan dulu bahwa tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk pengembangan diri dari Pak Sarip itu sendiri. Ya. Nah, ini rencananya Pak Sarip itu akan melakukan supervisi di kelas mana ya? Nanti akan melakukan pembelajaran. Rencananya besok akan melakukan pembelajaran di kelas 5 di SD Negeri Terlang. Berarti nanti Pak Sarip akan melakukan yang pembelajaran yang disupervisi itu di kelas 5 ya? Iya, Berarti jam pertama atau jam berapa? Yang pertama Ya, jam pertama ya. Nah, harapan apa yang akan didapat setelah kegiatan ini? harapan yang mungkin saya dapatkan, saya bisa melakukan pembelajaran yang sesuai dengan yang akan saya buat. Nah, berarti yang sudah direncanakan itu ya? Ya, Pak Sarip mungkin sudah menyiapkan yang akan di pembelajaran dan nanti di kelas 5 ya misalnya. Nah, kira-kira apa ini tujuan dari pembelajaran yang akan disampaikan? Tujuannya biar anak itu bisa mengerti tentang, ini kan materinya tentang bahaya rokok dan narkoba. Ya, tujuannya agar anak itu lebih mengerti lebih tentang bahaya-bahaya rokok atau narkoba. Ya, jadi dapat saya simpulkan bahwa tujuan dari pembelajaran yang akan Pak Sarip berikan kepada murid yaitu tentang mengenai bahaya rokok dan minuman keras ini, ya, agar anak itu tahu ya Pak Sarip ya, Ya. tujuannya untuk bahaya rokok itu bagi kesehatan tubuh. Nah, kemudian area mana ini ya, yang sudah Pak Sarip buat ini dalam pengembangan yang tidak dicapai, area-area mana yang nanti akan saya observasi. Ya, yang pertama tentang administrasi itu meliputi sumber pembelajaran, media yang saya gunakan nanti waktu pembelajaran. Ya, Terus ya, berarti tadi yang pertama adalah yang media pembelajaran ya. Media pembelajaran itu yang dibuat yang bagaimana? Seperti kalau
untuk rokok, minuman keras dan narkoba kan kalau kita praktek langsung tentu ya kurang bagus lah ya. Kita menggunakan medianya cukup menggunakan PowerPoint berupa gambar nanti ataupun video yang akan saya buat, dan nanti kalau ada ya pakai alat yang real, tapi saya nggak terlalu itu, yang paling cuma pakainya PowerPoint sama gambar sama berupa video. Ya, jadi intinya yang nanti dikembangkan adalah media pembelajarannya. Media pembelajaran itu berarti nanti media pembelajaran yang interaktif ya. Ya, Di antaranya nanti ada media gambar maupun video gitu ya. Biar untuk agar bisa anak didik itu bisa menarik perhatian. Oh ya, jadi mungkin dengan adanya video nanti siswa itu lebih tertarik. Ya, lebih tertarik. Nah, kemudian tadi sudah dipersiapkan video, berarti nanti menggunakan apa namanya proyektor ya? Ya, proyektor. Nah, selain media, kira-kira ada lagi nggak untuk itu? Ya, yang perlu pengembangannya perlu saya siapkan tetap harus selalu merangsang anak didik, memberi motivasi terus biar anak didik itu bersemangat untuk mempelajari itu. Jadi di antara media pembelajaran tadi yang sudah disiapkan juga Pak Sarip itu memotivasi ya, membiasakan anak itu dimotivasi. Nah, ini ya. Kemudian selain memberi media pembelajaran kemudian ada motivasi, ada kan yang selanjutnya mungkin agar anak itu bisa bersama itu misalkan ya lebih aktif secara bekerja sama dengan kelompoknya, temannya untuk ikut mempelajari ini. Jadi biasanya kalau setiap kelompok itu ada yang aktif, ada yang enggak. Ya itu tujuan saya itu biar anak itu semua bisa ikut serta, ikut aktif dalam kegiatan itu. Jadi Pak Sarip nanti akan membentuk sebuah kelompok, membentuk kelompok. Nah, untuk membentuk kelompok ini Pak Sarip tadi sudah menyampaikan karena mungkin dari kemampuan siswa itu kan beda-beda ya Mas Sarip. Berarti nanti mengkelompokkannya itu berdasarkan apa? Apakah kemampuan siswa atau bagaimana? Enggak, kita ratakan aja. Yang aktif kita ratakan, bukan jadikan satu kelompok, tapi kita bagi-bagi. Yang aktif dan yang nggak aktif, yang biasa kita pelajari nggak aktif ya kita bagi-bagi, dipecah-pecah. Oh iya, berarti tujuannya nanti yang anak yang sudah mampu itu bisa memberikan ya, seperti hanya dengan support supaya yang menyampaikan. Ya, jadi dapat saya simpulkan tadi pengembangan yang akan saya amati nanti diobservasi dari pembelajaran Pak Sarip itu yang pertama mengenai media pembelajaran, kemudian memberikan motivasi, kemudian yang ketiga itu membentuk kelompok ya, agar anak itu mampu untuk berkolaborasi dengan temannya, ya. Ya. Nah, untuk yang berikutnya ini strategi apa yang Pak Sarip siapkan untuk mensukseskan tadi tujuan pembelajaran itu? Jadi strategi dari pembelajaran itu apa? Ya, strategi dalam pembelajaran itu kita kan dari kelompok, kita bentuk kelompok, kita sampaikan materi lewat video dan gambar, dan agar anak itu bisa memahami lebih cepat memahami. Berarti mungkin Pak Sarip menggunakan pendekatan ya, pendekatan. Berarti karena ini mungkin kurikulum 2013 pendekatan saintifik ya, saintifik menanya, melihat. Jadi nanti Pak Sarip dalam pembelajaran itu menerapkan pembelajaran atau pendekatan saintifik, yaitu diantaranya ada mengamati, menalar, kemudian mencoba. Berarti ini sudah disiapkan. Nanti mungkin kalau Pak Sarip memberikan video maupun gambar itu kan kaitannya dengan mengamati. Kemudian menanya ya, nanti ada di situ ada tanya jawab. Kemudian menalar ya, menalar ini berarti nanti kaitannya dengan menalar. Murid itu diarahkan untuk berpikir kritis ya, berarti ya Mas Sarip. Kemudian mencoba berarti nanti kaitannya dengan kerja kelompok. Ya, bagus sekali nih Mas Sarip sudah menerapkan strategi yang cocok ya. Mas Sarip itu nanti bisa tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Ya. Kemudian kira-kira kapan ini supervisi yang akan dilaksanakan atau pembelajaran itu akan dilaksanakan? Menurut rencana saya itu setelah
berdiskusi sama kepala sekolah sama guru kelas 6-nya. Itu akan dilaksanakan jam pertama pada hari Kamis, Oh, berarti hari Kamis tanggal 11 Mei Mei ya, berarti nanti 2023 ini. nah, ini berarti berarti nanti hari Kamis ya, tanggal 11 Mei Pak Sarip akan melaksanakan pembelajaran. Kemudian kira-kira adakah hambatan yang muncul dalam kegiatan pembelajaran? Kira-kira nanti setelah Pak Sarip sudah merencanakan ya, membuat rencana ya, kira-kira ada hambatan yang muncul tidak nanti? Kalau hambatan itu pasti ada, jangan hambatan kan. Seperti sebelumnya kita mengajar itu hambatannya kadang siswa kurang aktif, kadang pembelajaran kurang hidup, kadang siswa agak males-malesan, ya gitu. Kadang dia waktu kadang dia juga kurang, ya gitu. Waktunya tidak masuk. Ya, jadi tadi hambatan yang muncul ya, yang jelas adalah tadi anak ya. Iya, Jelas dari kalau dari faktor anak, kadang anaknya kurang aktif, kadang ada yang malas, kadang ada yang aktif cuma 1-2 ya. Ya mungkin dengan tadi yang Pak Sarip rencanakan strategi yang nanti akan terapkan, mungkin yang tadinya siswa itu tidak aktif, setelah nanti menggunakan strategi ini anak itu akan aktif gitu. Itu ya, berarti yang jelas tadi ada hambatan ya Mas Sarip ya. Nah kira-kira siapa ini yang akan Pak Sarip libatkan dalam kegiatan ini? Kalau yang dilibatkan tetap pertama kepala sekolah, kita sebagai guru punya atasan mau minta izin ke kepala sekolah, lalu tanda-tanda itu dan lain-lain itu administrasi. Yang kedua sama guru kelas 5-nya, kalau pembelajaran tematik kan tetap melibatkan guru mapel sama guru kelasnya, ya. Biar bisa kolaborasi, bisa saling membantu, bisa saling tukar pikir, diskusi. Oh iya. Ya, jadi Pak Sarip nanti juga akan melibatkan teman sejawat. Artinya karena Pak Sarip nanti mengajar di kelas 5, berarti nanti koordinasi atau melakukan kolaborasi ya antara guru kelas dengan guru mata pelajaran, kemudian didukung juga dengan kepala sekolah. Ya. Nah, tadi mungkin ada hambatan ya Sarip ya. Ini kaitannya dengan pertanyaan tadi. Nah, kira-kira siapa yang dapat membantu ini dalam mensukseskan rencana aksi ini nanti? Ya seperti itu tadi, kita kan nggak bisa belajar sendiri, mengajar sendiri itu kurang pas, kurang baik. Kita tetap harus bisa berkolaborasi dengan guru kelas ya, kan ya, sama kepala sekolah, guru senior, itu kita harus terus berdiskusi, terus tukar pikir di dalam pembelajaran ya, sudah itu kekurangannya apa, nanti kita perbaiki, kita langsung aplikasikan di dalam pembelajaran itu. Iya, jadi yang jelas kita dalam mengajar itu selalu melakukan kolaborasi, karena kita juga diskusi. Keberhasilan kita itu kan kita tidak mengukur dari diri kita sendiri. Jadi intinya kalau kita merasa berhasil itu kan berdasarkan penilaian dari orang lain gitu ya. Jadi intinya Pak Sarip itu melakukan kolaborasi ya, jadi kaitannya dengan yang dilibatkan, kemudian yang membantu, yang jelas antara guru kelas, guru mapel, kemudian kepala sekolah ya, kemudian dengan murid juga itu kan selalu mendukung. Jadi semuanya itu dilakukan kolaborasi gitu ya. Ya, terima kasih Pak Sarip. Ini kegiatan pra observasi ya, pra observasi ini nanti Pak Sarip tadi sudah merencanakan ya, nanti saya akan melakukan observasi dalam pembelajaran Pak Sarip itu di kelas 5 ya, kelas 5 waktunya pada hari Kamis ini tanggal 11 Mei. Untuk mata pelajarannya berarti PJOK ya. Terima kasih, nanti kita ketemu lagi setelah kegiatan observasi. Terima kasih Pak Sarip, selamat pagi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.